Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Halo, apa kabar? Saya harap kalian sehat walafiat ya. Dan saya doakan kalian juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum saya memulai pembelajaran pagi hari ini, saya ingatkan kembali selalu menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi air putih banyak-banyak, kemudian mengkonsumsi vitamin C minimal 1 hari sekali. Nah, pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran PKN, lanjutan dari minggu lalu ya anak-anak ya. Di pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai nilai dan semangat Sumpah Pemuda dalam Bhinneka Tunggal Ika. Lanjutan minggu lalu yang kalian minggu lalu telah menonton videonya. Nah, sebelum masuk di pembelajaran inti, kita masuk dulu di kompetensi dasar ya, kompetensi dasar mengenai Sumpah Pemuda. Kompetensi dasar itu adalah manfaat dari belajar Sumpah Pemuda dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di sini kompetensi dasarnya adalah memproyeksikan nilai semangat Sumpah Pemuda. Memproyeksikan itu artinya adalah melaksanakan nilai semangat Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian memproyeksikan nilai Sumpah Pemuda dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika itu juga artinya adalah melaksanakan Sumpah Pemuda dalam Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sajakah yang akan dipelajari dalam bab 5 ini? Yaitu yang pertama adalah mengenai sejarah Sumpah Pemuda. Selanjutnya adalah nilai dan semangat Sumpah Pemuda dan sikap positif terhadap nilai semangat Sumpah Pemuda. Namun dalam pertemuan kali ini, kita hanya membahas mengenai sejarah peristiwa Sumpah Pemuda. Untuk nilai dan sikap positifnya itu akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Masuk ke inti pembelajaran, yaitu sekarang sejarah peristiwa Sumpah Pemuda. Sejarah peristiwa Sumpah Pemuda itu yang pertama kali adalah munculnya kebangkitan nasional. Nah, berdirinya Sumpah Pemuda sangat berkaitan erat dengan kebangkitan nasional. Ya, karena di kebangkitan nasional itu muncullah politik etis yang diterapkan Belanda di negara Indonesia. Masih ingat apa itu politik etis? Politik etis adalah edukasi, irigasi, dan emigrasi. Itulah yang diterapkan bangsa Belanda oleh masyarakat Indonesia. Tidak bisa dipungkiri, politik etis itu juga sangat menguntungkan bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia itu bisa belajar, ya, diperbolehkan belajar oleh bangsa Belanda, maksudnya untuk kepentingan mereka, tetapi sangat menguntungkan juga bagi bangsa Indonesia. Sejarah yang kedua adalah politik etis memunculkan golongan intelektual, ya. Nah, setelah politik etis muncul, itu banyak bangsa Indonesia menjadi orang-orang yang terpelajar. Mereka boleh belajar. Belajar itu untuk penggerak berdirinya Budi Utomo. Masih ingat kan organisasi Budi Utomo? Pernah saya ingatkan, Budi Utomo itu adalah sebuah organisasi, ya, sebuah organisasi berbentuk politik. Sejarah yang selanjutnya adalah setelah Budi Utomo muncul, kemudian
muncul organisasi-organisasi lain seperti Indispartis, Serikat Dagang Islam, dan Muhammadiyah. Indispartis itu adalah bahasa Belanda. Jika dibahasa Indonesiakan menjadi Taman Siswa. Oke, baiklah. Nah, Serikat Dagang Islam ini adalah organisasi perdagangan yang berbasis Islam. Ini adalah cikal bakal terbentuknya apa ya, saya lupa. Terbentuknya asuransi. Nah, asuransi Bumi Putra, baru ingat saya. Serikat Dagang Islam adalah cikal bakal berdirinya asuransi Bumi Putra yang ada sampai dengan sekarang ini. Nah, dan organisasi Muhammadiyah ini juga adalah organisasi yang berbentuk yang bergerak di bidang keagamaan dan pendidikan. Sejarah selanjutnya itu adalah organisasi tersebut tidak lagi menggunakan perlawanan senjata yang bersifat kedaerahan. Nah, setelah adanya politik etis, bangsa Indonesia itu tidak lagi melawan Belanda itu tidak lagi menggunakan senjata, tetapi mereka menggunakan akal dan pikiran. Menggunakan akal dan pikiran untuk melawan Belanda, untuk mendepak Belanda dari negara Indonesia. Jadi, bangsa Indonesia melawan Belanda itu sudah menggunakan organisasi modern, karena bangsa Indonesia sudah pintar, sudah belajar. Selanjutnya, sejarah selanjutnya itu adalah pada tahun 1926, di Jakarta didirikan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Selanjutnya, pelajar-pelajar Indonesia itu mengajak pemuda-pemuda Indonesia untuk menggalang persatuan dan kesatuan demi terciptanya Indonesia merdeka. Ini maksudnya adalah pemuda Indonesia yang sudah bersekolah, yang sudah belajar, yang sudah pintar, itu mereka membuat organisasi perkumpulan. Kemudian, pelajar Indonesia juga mengadakan rapat pemuda-pemudi seluruh Indonesia. Nah, akhirnya diadakan pertemuan yang diberi nama Kongres Pemuda. Nah, Kongres Pemuda ini diadakan 2 kali, yaitu Kongres Pemuda 1 dan Kongres Pemuda 2. Nah, Kongres Pemuda 1, Kongres Pemuda 2 menghasilkan keputusan Kongres Pemuda. Kongres Pemuda 1 diadakan tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei 1926 di Jalan Budi Utomo, Jakarta. Sekarang namanya Gedung Kimia Farma. Kongres Pemuda 1 adalah diketuai oleh M. Tabrani. Tujuan kongres ini adalah untuk menanamkan semangat kerjasama di antara perkumpulan pemuda Indonesia sehingga tercipta persatuan dan kesatuan bangsa dan membentuk perkumpulan pemuda yang bersifat nasional. Nah, tujuan Kongres Pemuda 1 ini diadakan adalah agar pemuda-pemuda Indonesia itu berjuang bukan lagi atas nama daerahnya, berjuang bukan lagi atas nama pulaunya, tetapi mereka berjuang atas nama bangsa Indonesia, bersifat nasional. Maksud Kongres Pemuda 1 itu adalah penyebaran jiwa nasional Indonesia di kalangan pemuda. Karena tidak bisa dipungkiri, yang bergerak, yang berjuang pada zaman dahulu itu adalah orang-orang tuanya gitu, pemudanya kurang. Makanya setelah pemuda Indonesia itu belajar, mereka lebih bersifat patriotis. Kemudian maksud Kongres Pemuda 1 ini memajukan paham persatuan dan kesatuan, bahwa dimanapun kita, apapun suku kita, apapun agama kita, kita satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia.
Kemudian yang selanjutnya itu adalah mempererat hubungan antara semua perkumpulan bangsa. Maksudnya walaupun kita jauh, beda provinsi, beda pulau, kita tetap dipererat dengan bangsa Indonesia. Hasil Kongres Pemuda I adalah belum berhasil mendirikan suatu organisasi pemuda yang bersifat nasional. Namun Kongres ini telah menghasilkan keputusan penting yang menjadi dasar untuk melakukan pembentukan satu organisasi yang bersifat nasional. Keputusan tersebut adalah sebagai berikut. Indonesia merdeka harus menjadi cita-cita seluruh pemuda Indonesia. Iya, cita-cita bangsa Indonesia, pemuda Indonesia mempunyai cita-cita yaitu merdeka, ya. Bangsa Indonesia mempunyai cita-cita yaitu merdeka. Segala perkumpulan dan organisasi pemuda harus berdaya upaya menuju suatu organisasi yang bersifat nasional. Jadi, apapun perkumpulannya, dimanapun perkumpulannya, pemuda Indonesia tidak lagi boleh membawa nama daerah, tetapi sudah membawa nama negara Indonesia. Sekian materi dari saya. Mudah-mudahan kalian mengerti apa yang saya jelaskan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.